Mengatakan kalau Suhyun baru selesai berolahraga, Chanmi salvok dengan sepatu Suhyun yang penuh dengan noda merah. Kemudian bilang kalau sedang mencari jalan pintas. Suhyun pun segera menghampiri motor dan teringat sesuatu. Berkunjung ke makam sang kakak dengan bunga yang dibawa, Chanmi teringat perkataan dari orang terdekat kakaknya yang menganggap Pusok adalah orang jahat. Namun di baris yang bersebelahan, Suhyun sedang mengunjungi makam bernama Sumin dengan membawa bunga dan juga roti. Ingin beranjak keluar, Chanmi terkejut melihat Suhyun ada di tempat ini. Berpaling karena merasa ada seseorang, Suhyun tidak melihat siapapun di sana dan beranjak untuk pulang. Setelah itu, Chanmi melihat foto tempat Suhyun berdiri. Ternyata sekarang tepat 3 tahun setelah kepergian orang ini. Dan seketika Suhyun muncul menghampiri roti yang tertinggal. Sambil menjelaskan kalau dia adalah kakakku. Apa kamu mengenalnya? Tentu saja tidak. Aku kesini untuk berkunjung ke makam Musok. Menunggu bis untuk pulang, Chanmi meminta Suhyun menjaga rahasia kalau Wusok adalah kakakku. Aku nggak mau rencanaku gagal karena semua orang menutupi dirinya dan tidak ada yang berkata jujur. Suhyun pun mengajak ke toko roti rekomendasinya, namun sayang malah tutup. Di kursi besi menatap jalan, Suhyun menceritakan kalau kakaknya dulu suka dengan roti ini. Dahulu ia sering dijahati oleh murid satu sekolah. Bahkan saat ia meminta ke toilet, dirinya ditahan dan dihajar oleh para berandal. Kemudian direkamnya. Sore hari ketika sang ibu datang ke sekolah, tiba-tiba ia mendengar suara keras. Ternyata dia adalah Sumin, anak kesayangannya yang sudah berbaring tak sadarkan diri. Berlari membawa berita kalau si anak berandal telah keluar dari sekolah, semua anak menyaksikan kepergiannya dengan sang orang tua menuntun keluar melalui jalan utama, sesuai dengan perintah pria yang menyerangnya semalam di ruangan gelap. Anak-anak satu sekolah memanggil sosok misterius itu sebagai pahlawan sekolah. Namun ada seorang saksi yang melihat sosok pahlawan kita. Dia mengenakan topeng berpakaian hitam pergi melewati pagar sekolah. Chanmi dan Suhyun melihat gemuruh anak sekolah sedang meneriaki anak berandal pergi dengan kursi rodanya. Sempat bertatap mata oleh si anak berandal, mereka tetap berjalan masuk ke dalam sekolah. Namun ada satu wanita yang nampak panas melihat Suhyun dan Chanmi jalan bersama. Di jam olahraga ketika para pria latihan basket, Ji-hyun menghampiri Chanmi bertanya tentang status Suhyun. Apakah kalian berdua berpacaran? Kalau begitu, beruntunglah. Hampir saja Ji-hyun membenci Chanmi. Duel basket antara Osung dan juga Suhyun pun terjadi. Lalu muncul pertanyaan di kepala Chanmi. Kenapa bisa Osung yang membuat masalah, tetapi malah Wusoklah yang maju? Siapakah dia sebenarnya? Bersenggolan di pertandingan, Osung pun semakin panas. Dan ketika berhadapan satu lawan satu, Osung menghadangnya dengan kuat hingga Suhyun tak sadarkan diri terpental dan terbentur pelindung lapangan. Ji-hyun pun kesal mengatakan kalau Osung tidak sportif karena mendorong Suhyun. Skillnya jauh di bawah Suhyun, jadi malah berniat mencelakai. Keributan pun seketika terjadi. Namun Chanmi hanya memperhatikan dari belakang. Tersadar berada di rumah sakit, Suhyun bertemu Ji-hyun yang sedang mengunjunginya. Berterima kasih sudah banyak membantu. Mereka pun jalan berdua merencanakan tempat makan siang. Namun tiba-tiba wanita serba hitam menghantam Ji-hyun. Untungnya Suhyun mengalihkan dengan rekomendasi tempat makanan yang enak. Mendapat kabar dari sahabatnya kalau si anak berandal telah dikeluarkan dari sekolah. Jiwa Sunha seperti terlahir kembali hingga air mata haru tak sampai terbendung.
Namun siapa yang melakukan itu? Kami semua tidak ada yang tahu. Dia memakai pakaian hitam dan juga topeng. Yang jelas dia adalah pahlawan kami. Sang ayah yang melihat dari depan pun terharu melihat putrinya seperti hidup kembali. Kemudian wanita berambut hitam pun memberi sapa kepada sang ayah. Sang petinggi polisi segera menyuruh anggotanya untuk menangkap pelaku kasus penyerangan kepada anak sekolah. Di sisi lain, Chanmi mengundang Osung untuk membicarakan sesuatu. Namun, jika kamu menjawabnya dengan jujur, aku sangat berterima kasih. Ini tentang Wusok. Kemarin aku telah menemui Insomi. Apakah benar ia mendesakmu untuk bertanggung jawab atas kehamilannya? Tapi kenapa kamu menyuruh Wusok untuk mengatasi masalahmu? Bukankah dia yang paling jago berkelahi di sekolah ini? Wusok hanyalah membantuku. Kami berdua dulu cukup akrab. Dia adalah pria yang baik. Lalu, apakah dia pantas mendapat air seperti ini? Aku ingin tahu apa yang terjadi pada hari itu. Osung pun memilih pergi tanpa menjawab lebih lanjut. Sedangkan Chanmi semakin penasaran dan melihat ponsel Osung tertinggal di meja. Berniat mengejarnya, namun usahanya gagal. Berusaha mengejar taksi dengan motor seadanya, Chanmi menemui titik akhir lalu memanggil penghuni rumah. Sang bibi pun menjawab dan Ji Hyun keluar dengan bad mood karena melihat Chanmi ada di sini. Ternyata ia kemari untuk mengembalikan ponsel Osung. Terkejut mengetahui Osung dan Ji Hyun satu rumah, ia hanya bisa terdiam. Sedangkan Osung yang baru sampai rumah dan masih mengatur napas, ia tambah dikejutkan lagi karena Ji Hyun bertemu oleh Chanmi di bawah. Perkara HP Osung yang tertinggal setelah menemui Chanmi tadi. Intinya, kalau rahasia kita besok terbongkar, kamulah yang harus bertanggung jawab atas masalah besar yang kau perbuat ini. Membayar perjanjian yang telah disepakati, sang ayah pun memberi banyak bonus sebagai tanda terima kasih dan menitip pesan untuk sang eksekutor. Jadi, mulai sekarang kita sudah berpisah dan ini adalah pertemuan terakhir. Berjalan di tempat kerja Suhyun, ia menuju loker dan menaruh sebuah amplop. Menyimpan motor di tempat biasa, Chanmi terkejut kalau ada Osung di sini menungguku sedari tadi. Ia menjelaskan kalau ayahku menikahi ibu dari Ji Hyun, tapi pernikahannya itu belum resmi dan hubunganku dengan dia sangat tidak akrab. Kami berdua saling membenci, jadi kalau anak sekolah tahu, aku sangat merasa berdosa. Chanmi pun bilang akan merahasiakan ini dengan aman. Namun jika suatu saat dirimu butuh bantuanku, hubungi saja. Di dalam kelas, anak-anak diberitahu kalau ada polisi akan menyelidiki pelaku penyerangan kepada si anak berandal. Namun, murid lain mengelilingi polisi sambil meneriaki, "Jangan tangkap pahlawan kami, cepatlah kalian pergi." Setelah mengumpulkan kesaksian dari tempat kejadian dan juga melihat CCTV, disimpulkan kalau pelaku penyerangan terjadi pukul setengah 10 malam. Lalu ia melompati tembok jam 10 malam. Dan di balik tembok sana, ia berhadapan dengan siswi SMA yang mengendarai motor. Chanmi yang mendengar pendapat temannya tentang pahlawan sekolah ini yang kerap kali memberikan hukuman kepada para berandal. Mungkin itu sama dengan kejadian Wusok. Sialnya saja dia terjatuh karena sempat melawan. Bertatapan dengan Suhyun, Chanmi teringat kejadian semalam yang mencurigakan. Kemudian Chanmi pun bertanya pada orang bengkel yang cukup akrab dengan Suhyun. Sebenarnya aku ingin memberi hadiah kepada Suhyun, tapi aku tidak tahu alamat rumahnya. Ia pun menjawab kalau Suhyun tinggal di atas gedung olahraga. Kemudian ia berkunjung ke sana dan mengamati tiap benda yang ada di sini. Chanmi pun berfokus mencari sepatu yang dia pakai pada malam hari.
Sampai akhirnya Chanmi pun berhasil menemukan sepatu yang ia cari, masih dengan noda aslinya. Sebelum masuk, Suhyun pun datang menyapa kucing kesayangan. Dengan panik, Chanmi pun memasukkannya ke dalam tas dan bergegas keluar. Tapi ia malah melihat Suhyun menahan sakit pada kepalanya dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Merasa ada keberadaan seseorang, Suhyun pun memantau dari atas dan melihat Chanmi sedang berjalan pergi. Ketika mencari keberadaan sepatunya, ternyata kini sudah tidak ada lagi. Baru sampai di depan rumah, Chanmi ditemui oleh para polisi yang ingin menginterogasi terkait CCTV. Dengan siapakah kamu berbicara pada saat malam hari itu? Kebetulan aku berpapasan dengan Suhyun. Apakah kamu melihat ada hal aneh padanya? Seperti membawa sesuatu atau perbedaan tingkah laku padanya? Semakin erat memegangi tas, Chanmi memandangi polisi dengan tatapan serius. Polisi pun mendatangi tempat kerja Suhyun. Kemudian ia bersiap untuk diinterogasi pihak polisi dan melihat sebuah amplop. Kesaksian temanmu bernama Chami mengatakan kalau dia bertemu olehmu di gang pada malam hari itu. Jadi, coba jelaskan kenapa kamu bisa ada di sana. Kejadian apa saja yang kau alami? Tidak merespon pertanyaan sang polisi, Suhyun pun ingin beranjak pergi. Namun, polisi wanita yang menoleh ke belakang, ia salvok dengan sepatu Suhyun yang terdapat bercak merah. Suhyun pun mengatakan kalau malam itu aku ingin mengambil motor di bengkel usai berolahraga di lapangan. Duduk sambil merenungi, jikalau aku tertangkap nanti, pasti sudah tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Menunggu datangnya Suhyun, Chami berniat meminta maaf karena membawa namanya kepada polisi. Mereka semua menunjukkan jelas rekaman CCTV dan bertanya dengan siapakah aku berbicara di gang itu. Jadi, kusebutlah namamu. Jangan salah paham. Pasti sepatu putih yang kamu curi sudah diserahkan pada polisi dan mengatakan pahlawan sekolah itu adalah Suhyun. Kenapa kamu berpihak pada polisi? Di saat Chanmi diinterogasi, ia tidak mengatakan apapun dan sepatu yang telah dicuri kini ku kembalikan. Chanmi pun menyesal sudah melakukan ini. Jadi aku minta maaf. Tujuanmu pindah ke sini untuk mencari penyebab kepergian kakakmu kan? Itu tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Pahlawan tidak pernah mengakhiri hidup seseorang. Jadi kembalilah ke sekolah lamamu. Apa maksudmu mengatakan itu sekarang? Katakan dengan jelas sekali lagi. Berdiam diri mengabaikan Chanmi, ia bahkan mengusirnya untuk segera pergi. Ji-hyun pun yang muak dengan Chanmi membawanya keluar kelas. Jangan pikir kalau kamu megang rahasiaku bisa seenaknya di sekolah ini. Semenjak kamu pindah di sini, rasanya seperti pemain karet yang kotor menempel pada sepatu. Kalau begitu, jaga saja sepatumu, karena permen karet akan berbahaya jika menempel pada sepatumu. Lagian, aku tidak tertarik dengan rahasiamu, jadi jangan cemas. Murid lain pun yang menyaksikan pertengkaran mereka dari depan pintu langsung bubar ketika ia menoleh ke sini. Di lokernya, Suhyun pun memukusi barang-barang dan mencampur ke plastik sampah. Namun ketika ingin membuang sampah, seketika muncullah polisi wanita. Ia mengatakan kalau saat ini hanya ingin bermain bowling. Jadi lakukan saja aktivitasmu seperti biasa. Menyapa seseorang yang ditunggu, ternyata sang polisi itu menemui pria yang juga dokter dari Suhyun. Baru saja membuka lokernya, Chanmi mendapat surat. Jikalau ingin tahu rahasia penting, datanglah ke ruangan sekolah. Mengamati sekitar tidak ada seseorang mencurigakan, yang ada malah Jae-bum dan Suhyun ingin berjalan pulang. Menuju ruangan sekolah sesuai isi surat, ternyata di sini sangatlah gelap.
Hanya ada satu cahaya dan juga ponsel dari Chanmi. Namun tiba-tiba muncul seseorang menyerangku dari belakang hingga membuatku tak sadarkan diri. Dia juga mengambil ponsel Chanmi, lalu membukanya dengan sidik jari. Sudah berpindah dan dirawat oleh Jebum, kini kesadaran Chanmi mulai membaik. Dokter menjelaskan kalau Chanmi mengalami gegar otak ringan, jadi kini mendapat sedikit jahitan. Cebu mengatakan kalau kemarin melihat Chanmi memasuki ruangan sekolah seorang diri saat aku menonton pertandingan. Jadi aku mengikutimu. Chanmi pun berterima kasih kepada Jebum karena sudah menolongnya. Sedangkan Suhyun kini membayar seluruh tagihan rumah sakit ibunya dengan uang pribadi dan juga mengonfirmasi. Semua anak-anak yang melihat Jihyun datang ke sekolah, semua melirik dan juga merekamnya. Sedangkan di dalam kelas, temannya memberitahu berita tentang Jihyun. Kalau ada seseorang yang menyebar foto Jihyun hingga membuat dirinya murka. Setelah menyelidiki awal foto tersebar, temannya Chanmi pun kini menjadi tertuduh, namun ia membantah dan mengatakan kalau awal foto itu berasal adalah dari Chanmi. Saat si pelaku datang, Jihyun pun memandangi dengan kesal dan menampar Chanmi di depan anak-anak sekolah. Jaebum terdiam melihat dari belakang, dan Suhyun lalu memisahkan mereka pergi dari tempat ini.